Baik Bapak dan Ibu semuanya, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah topik dalam belajar membangun bisnis network marketing, yaitu daftar nama adalah aset yang berharga. Nah, seri ini saya masukkan ke dalam seri starter pack. Artinya ini adalah topik ini sangat bermanfaat bagi Anda yang baru mau memulai atau baru memulai menjalankan bisnis network marketing. Karena dalam bisnis ini tidak suka, mau tidak mau, Anda tentu harus berhubungan dengan orang, harus berinteraksi dengan orang, ya. Nah, Bapak dan Ibu, di awal menjalankan bisnis ini, salah satu sebab seseorang itu merasa tidak yakin apakah dia bisa sukses atau tidak di bisnis ini, karena yang pertama adalah mereka merasa tidak tahu siapa sih yang harus saya ajak. Dan kemudian dia berpikir bahwa yang harus diajak itu adalah orang-orang yang ahli marketing. Dan kebanyakan dari mereka juga merasa temannya sedikit, dan ini yang paling banyak menghantui mereka adalah takut ditolak oleh orang. Jadi ketika bayangan ini sudah ada di dalam pikiran kita, maka orang sudah berpikir merasa gagal terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu materi ini sangat penting untuk dipahami, ya, terutama bagi Anda yang merasa berminat, tertarik bagaimana sih sebenarnya menjalankan atau membangun bisnis network marketing itu. Nah, Bapak dan Ibu, sesungguhnya di dalam bisnis ini bukanlah berapa banyak bonus yang kita dapat kumpulkan, atau bukan berapa banyak juga uang yang kita kumpulin, tapi sesungguhnya adalah aset yang sangat berharga di sini adalah bagaimana Anda mengembangkan orang-orang di sekitar Anda, orang-orang yang nantinya Anda kenal, orang-orang yang nantinya Anda ajak membangun bisnis ini, mereka menjadi leader. Nah, orang-orang itu sebenarnya ada di dalam daftar nama itu. Nah, itulah mengapa daftar nama itu menjadi sebuah aset yang berharga bagi Anda. Tujuan kita membuat daftar nama adalah yang pertama, agar kita tahu betapa besarnya potensi aset yang Anda miliki, terutama nanti dalam bangun jaringan. Dan Anda juga bisa bekerja dengan sistematis dan efisien, dan Anda bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai siapa yang akan Anda ajak untuk membangun sebuah proyek bisnis. Nah, ada aturan mainnya di dalam membuat daftar nama ini, ya. Daftar nama ini harus ditulis, tidak bisa dihafalkan, tidak bisa diingat-ingat, ya. Harus ditulis, baru kemudian nanti dikelompokkan, lalu kemudian dikualifikasikan. Nah, daftar nama ini harus ditulis siapa saja yang Anda ingat, agar Anda tidak lupa. Nanti bisa Anda kelompokkan, lalu kemudian Anda bisa kualifikasikan. Nah, Bapak dan Ibu, sebagai gambaran, ya, potensi dari aset yang nanti akan Anda miliki. Coba kalau setiap orang bisa dan mau menulis minimal sejumlah 50 nama, maka dan 50 nama itu juga nanti kita ajarkan untuk juga membuat 50 nama orang yang mereka kenal, maka kita bisa melihat potensinya. Dari 50 ini masing-masing membuat 50 menjadi 2.500 orang. Kalau
menulis 50 daftar nama, masing-masing mereka juga menulis 50 daftar nama, kemudian yang lain juga menulis 50 daftar nama. Dengan 5 kali duplikasi saja mereka atau sudah mengumpulkan 312 juta daftar nama. Nah, tentunya ini kan dengan sistem duplikasi yang bisa kita kelola potensinya. Dan ini tidak banyak yang mengetahui ya, kalau tidak diberitahu, oh iya toh gitu. Nah, Anda pun bisa membuktikan. Coba tulis saja orang-orang yang sudah Anda kenal tanpa Anda harus menilai dulu apakah mereka nanti akan tertarik atau tidak. Coba mari saya bantu untuk menulis ya. Yang pertama kita mulai dari anggota paguyuban keluarga ya, biasanya kan ada apa namanya itu, arisantra atau apa ya. Nah, dari sini saja mungkin Anda bisa lebih dari 50 ya. Coba kita cek satu persatu ya. Coba sebutkan nama ayah, tulis nama ayah Anda, tulis nama ibu Anda, tulis nama adik, tulis nama kakak, om Anda, tante, saudara sepupu ya. Dari situ aja mungkin bisa 50 ya, apalagi Anda keluarga besar ya. Anda 10 beradik, kebetulan ayah dan ibu Anda juga keluarga besar ya. Lalu om dan tante Anda punya anak-anak luar biasa banyak, itu bisa di atas 50. Nah, coba kita kembangkan lagi teman dari anggota keluarga yang Anda kenal. Teman ayah, teman ibu, teman adik, teman kakak, teman om, teman tante, teman saudara sepupu yang Anda kenal. Dan ingat, pada saat Anda menulis, tulis saja tanpa beban. Anda tidak perlu harus menilai apakah mereka nanti mau bekerja sama dengan Anda atau tidak. Kita coba berkembang ke tetangga ya. 10 nama tetangga Anda sebelah barat, 10 nama tetangga Anda sebelah timur, 10 tetangga sebelah utara, 10 nama tetangga di sebelah selatan. Ya, kita tambah lagi, masih kurang ya, teman sehobi, teman sepak bola. Teman sepak bola itu pasti ada 11. Cadangannya ada 5. Musuhnya ya, atau lawan mainnya misalkan ada beberapa klub, kalikan saja itu, Anda bisa mengenal mereka ya. Teman bersepeda atau teman goes ya, teman main catur, teman bulu tangkis, teman ya hobi Anda, teman pencak silat, teman senam dan seterusnya. Coba kita lihat lagi, teman SD Anda ada berapa ya. Satu SD itu bisa 4 kelas misalkan. Ada berapa orang yang masih ingat Anda namanya? Anda tulis saja. Teman SMP yang Anda ingat namanya, teman SMA yang Anda ingat namanya, teman kuliah yang Anda ingat namanya, teman pengajian, teman di gereja. Saya itu ingat orang Mas, tapi saya lupa namanya. Ya sudah, ditulis saja misalkan dengan ciri-cirinya. Teman saya yang rambutnya keriting gitu ya. Nanti minimal kalau Anda tulis di situ, Anda akan ingat, dan suatu waktu Anda bisa tanyakan dengan teman SMP Anda yang Anda bisa tanya, kamu ingat nggak teman kita yang dulu rambutnya keriting, yang orangnya judes dan seterusnya itu ya? Oh iya, itu sih anu. Nah, Anda bisa menulis daftar nama. Kalau lupa Anda bisa bertanya, tapi minimal Anda tulis dulu ya. Ciri-cirinya Anda tulis dulu. Ya, ada berapa nih? Mungkin 100 lebih ya. Teman berdasarkan profesi, tukang cukur yang Anda kenal, tukang langganan bakso Anda, tukang nasi goreng, tukang batu, tukang pasang listrik, tukang pos, tukang sayur, tukang ojek. Waduh, banyak banget. Masih lagi ditambah relasi bisnis, pelanggan-pelanggan Anda, supplier-supplier yang berhubungan dengan Anda, atau orang-orang yang berpengaruh atau yang dalam sebuah profesi ya. Perangkat desa yang Anda kenal, ibu-ibu, bapak ibu RT yang Anda kenal, bapak ibu RW yang Anda kenal, bapak ibu dukuh, pengacara, notaris, dokter, dosen, konsultan, makelar yang Anda kenal, dan lain sebagainya.
Nah, saya kira jika Anda serius, Anda mau menulis, saya kira lebih dari 100 nama, bahkan 200, bahkan 300 nama dengan panduan yang tadi saya berikan. Nah, dari sana Anda bisa menemukan lebih dari 10 pelanggan nantinya, lebih dari 10 mitra bisnis nantinya. Nah, sepele kelihatannya, tapi aktivitas dasar ini seringkali dilupakan atau jarang dilakukan secara disiplin oleh para pelaku bisnis network marketing, ya. Mungkin bagi teman-teman ya, jangan sampai suatu saat Anda tiba-tiba kaget lewat di depan rumah tetangga Anda, tiba-tiba di situ muncul pelang stokis, ya, dan stokisnya rame. Coba Anda bayangkan gimana perasaan Anda. Anda karena mungkin mengabaikan orang-orang yang ada di sekitar Anda pikir mereka tidak tertarik dengan konsep bisnis Anda, tapi ternyata mereka ikut dengan orang lain, ya. Atau suatu saat Anda datang di arisan trah gitu ya, 1 tahun, 2 tahun Anda ikuti, ternyata di tahun ketiga justru mereka yang memprospek Anda. Ada salah 1, salah 2, salah 3, salah 5 dari anggota trah itu cerita kepada Anda, bahkan memprospek Anda. Mbak, aku punya bisnis bagus loh mbak, begini-begini. Ternyata dia sudah ikut NASA. Anda tanya, "Duh, Mbak ikut NASA? Boleh ikut NASA kapan?" "Aku baru 1 tahun yang lalu," gitu. Padahal sebenarnya Anda 2 tahun yang lalu sering ketemu. Coba, hal yang sepele tetapi berdampak besar di dalam proses perjalanan bisnis Anda. Nah, mari kita coba. Nanti Anda bisa tulis nama-nama orang-orang yang Anda kenal lengkap dengan nomor handphonenya. Ya, seperti ini yang Anda bisa paling enak ya bisa Anda tulis di HP Anda, karena setiap hari kan saya yakin ya Anda membawa HP. Silakan Anda download, apakah itu Excel ataukah itu Note gitu kan. Yang penting Anda bisa menulis dan Anda simpan, ya. Kalau biar aman, simpanlah di Google Drive atau apa ya, sehingga suatu saat HP Anda misalkan rusak atau jatuh, nggak bisa dinyalain, tapi Anda masih bisa menyimpan file itu di Google Drive dan Anda nanti bisa menguploadnya lagi. Nah, ingat aturan mainnya ya. Tulis nama-nama yang Anda ingat. Kalau Anda tidak ingat namanya, tulis ciri-cirinya. Suatu saat Anda nanti bisa bertanya kepada teman Anda atau saudara Anda. Yang penting tanpa Anda harus berpikir apakah mereka nanti mau atau tidak dengan informasi yang Anda sampaikan, tertarik atau tidak, Anda nggak usah berpikir. Yang penting tulis saja. Kemudian setelah Anda menulis, ya, Anda perlu memberi skor dengan rumusan FAST atau FAST, yaitu skor berdasarkan F itu finansial, A ambisi, S tingkat kesupelan, T tingkat teachable. Berikutnya kemudian nanti Anda skor antara 1 sampai dengan 3. Nah, sebagai contoh seperti ini ya. Untuk finansial, ini adalah penilaian secara subjektif ya dari diri Anda sendiri. Jika keadaan finansialnya mungkin lebih dari Anda berdasarkan penilaian Anda, maka berilah skor 3. Jika hampir sama dengan Anda, beri skor 2. Bila kurang dari Anda, beri skor 1. Kemudian A atau ambisi. Nah, ambisi ini adalah penilaian Anda terhadap orang yang ada dalam daftar nama. Itu dilihat dari tingkat kemauan orang itu untuk maju, kemauan mereka bekerja keras untuk mencapai keinginannya, ya. Misalkan dia punya keinginan yang mendesak seperti mau menyelokkan anak, kebetulan misalkan keluarganya sakit atau sedang menyelesaikan persoalan, lalu dia
giat atau semangat, sering kerja lembur ya, mengerjakan usaha sampingan. Artinya sebenarnya mereka ini adalah orang yang ingin keluar dari permasalahan, ingin menyelesaikan masalahnya, dan mereka bekerja keras untuk itu. Nah, dilihat dari tingkat itu, maka kemauan orang itu berarti skornya 3. Ya, ini silakan secara subjektif Anda bisa menilai ya. Kemudian untuk tingkat kesupulan, supel itu adalah orang yang kita nilai mudah bergaul dengan orang lain. Mereka biasanya memiliki relasi yang luas dan juga biasanya sih menjadi pusat pengaruh atau menjadi orang yang disegani dan dikenal masyarakat ya. Orangnya supel. Nah, kalau Anda merasa nama yang ada di dalam daftar nama Anda itu orangnya Anda nilai lebih supel dari Anda, ya kasih skor 3 ya. Demikian sebaliknya ya. Lanjut, yaitu T sekarang. T itu mewakili mereka yang teachable. Teachable itu orangnya itu mudah mau menerima, mudah beradaptasi. Dia sifatnya itu ketika dia mendengar informasi dia lebih terbuka, mau menerima, dan selalu positive thinking ya. Anda bisa merasakan siapa-siapa orang yang di sekeliling Anda yang seperti itu ya. Maka berilah skor sesuai dengan pendapat subjektivitas Anda. Nah, lalu kemudian saya kasih contoh ya. Misalkan nomor 1 namanya Agus Priambodo, misalkan alamatnya ya kebetulan tetangga Anda, lalu nomor HP Anda tulis. Dari tingkat finansial Anda anggap Pak Agus ini lebih dari Anda tulis 3. Dari tingkat ambisinya, orangnya pekerja keras dan seterusnya, Anda kasih nilai 3. Kemudian orangnya kebetulan juga sangat supel, Anda kasih skor 3. Kemudian orangnya senang belajar, senang berdiskusi, selalu berpikir positif ya, kasih yang 3. Maka skornya adalah 12 ya. Demikian seterusnya. Ada Pak Wahyu di alamat Jalan Solo, nomor sekian, hasil skornya adalah 1111. Kebetulan orangnya lebih dari finansial, kurang dari Anda lihat orangnya tidak terlalu berambisi, kurang supel dan ngeyelan, negatif thinking, ya sudah Anda kasih skor 4 berarti kan. Demikian seterusnya ya, seperti yang Anda bisa lihat di sini. Nah, dan ini adalah pekerjaan yang mengasihkan ya. Anda pekerjaan yang mengasihkan, dan saya pikir Anda tidak terbebani dengan aktivitas ini ya. Nah, kalau kita bisa melihat di sini ya, di sini ada nilai skor 12, 4, 10, 9, 7, 5. Maka di sini ada sebuah rank ya, penilaian. Ketika Anda menilai nilai dari daftar nama itu 4 sampai 6, berarti dimasukkan dalam golongan orang yang kurang potensi ya. Terhadap mereka yang skornya rendah, tentu Anda tidak terlalu kecewa ketika suatu saat nanti Anda presentasi, Anda kenalkan bisnis ini dan mereka menolak Anda, karena Anda sudah tahu bahwa mereka orang yang kurang potensi. Tapi kalau menurut saya ini justru mereka ini sangat bermanfaat ya, karena mereka bisa Anda jadikan tempat untuk latihan presentasi. Toh kalau mereka tidak mau, Anda tidak punya beban ya, karena memang Anda niatnya mau belajar daripada saya presentasi nggak ada yang ngomong, iseng-iseng ini ya, soko-soko dia mau nggak juga nggak apa-apa gitu kan. Nah ini, jadi latihan presentasi tanpa Anda terbebani beban untuk berhasil mensponsori ya. Lakukan latihan presentasi kepada mereka, lama-kelamaan Anda akan terampil dalam melakukan presentasi. Kemudian skor yang 7 sampai 9 ini adalah skor yang sedang ya. Nah, ketika keterampilan presentasi Anda mulai terasah, silakan Anda bisa mencoba belajar presentasi dengan kelompok yang skor 7 sampai 9 ini ya, dengan cara nanti menghubungi mereka untuk janji ketemu, lalu kemudian Anda presentasi. Nah, untuk skor yang 10 sampai 12 ini tergolong adalah prospek yang potensial
Nah, ketika Anda menemukan prospek yang potensial, ya ada baiknya di awal-awal, dan jika memungkinkan Anda bisa mengajak upline Anda sambil Anda belajar dengan cara mengamati cara upline Anda melakukan presentasi. Jadi nanti yang melakukan presentasi adalah upline Anda, dan Anda tinggal mengenalkan. Nanti caranya bagaimana membuat janji, mengundang, nanti ada. Nah, dalam memberi skor ini ada baiknya di awal-awal ya Anda silakan berkonsultasi dengan atau bersama dengan upline Anda, agar upline Anda bisa berdiskusi, memberi masukan tentang cara pemberian skor prospek Anda. Nanti Anda akan dituntun ya. Biasanya upline Anda akan bertanya kepada Anda, ini kalau orangnya ini gimana? Dari sisi finansialnya menurut Anda bagaimana ini? Oh, dia punya fasilitas, Pak. Ada sepeda motor, mobil juga ada, kemudian kebetulan juga rumahnya juga cukup mudah dicari atau di pinggir jalan. Jadi dari sisi finansialnya lebih dari saya. Oh, kalau begitu kita kasih skor 4 ya, dan seterusnya. Minimal di situ upline Anda bisa memberi arahan kepada Anda. Ini terutama bagi Anda yang baru memulai menjalankan bisnis ini. Nah, dengan memberi skor pada daftar nama, tentu ini akan mempermudah memberi gambaran tentang potensi daftar nama Anda, dan Anda bisa menentukan skala prioritas siapa dulu yang akan Anda presentasi. Ya, cukup asik sebenarnya ya kegiatan ini. Kemudian, nah, penilaian berdasarkan skala prioritas ini tentu tidak selalu mencerminkan keadaan sebenarnya mengenai sang prospek ya, karena ini kan baru sebatas perkiraan Anda saja. Tapi ya nggak apa-apa, kondisi atau keadaan seorang ini bisa berubah seiring dengan perjalanan waktu ya. Barangkali mungkin hari ini Anda kasih skor 1-1-1 atau skornya hanya 4, tapi barangkali 1 tahun berikutnya skornya sudah berubah, atau mungkin Anda kurang tepat dalam memberi skor itu. Tidak apa-apa ya, itu tidak masalah, tapi minimal Anda sudah punya gambaran. Nah, intinya jangan pernah menganggap remeh, jangan pernah menganggap remeh orang, terutama yang skornya rendah. Bisa jadi mereka yang kelak bisa menjadi pemimpin di jaringan Anda di masa depan ya. Siapa tahu Anda kan kebetulan presentasinya juga tidak terbebani gitu kan, Anda enjoy melakukan presentasi, ternyata yang Anda anggap skornya rendah ternyata justru malah tertarik dan kemudian semangat. Nah, semakin cepat Anda belajar presentasi, maka akan semakin cepat Anda menangani daftar nama Anda ya. Tentu setelah nanti Anda menulis daftar nama, konsultasi ke upline, kemudian Anda bisa berjanji dengan upline Anda untuk mendampingi barang 1, 2, 3 sampai 5 kali. Lalu kemudian Anda belajar presentasi, mengamati, akhirnya Anda mulai memberanikan diri untuk melakukan presentasi sendiri. Semakin lama Anda ulangi lagi, Anda ulangi lagi, maka semakin cepat Anda akan menjadi terampil dalam hal melakukan presentasi. Maka semakin cepat Anda menangani daftar nama Anda tanpa keterbatasan dari upline Anda ya. Dan yang lebih menguntungkan lagi adalah ketika Anda semakin mahir Anda presentasi, maka Anda semakin percaya diri, semakin efektif Anda membantu dolen-dolen Anda melakukan presentasi 2-on-1. Jadi tidak mungkin kan kalau Anda belum bisa melakukan presentasi, belum pede, Anda menawar-nawarkan bantuan, pasti Anda mikir kan. Nah, justru itu nanti akan menghambat. Maka ketika Anda sudah mulai yakin dengan bisnis ini, dengan potensinya, maka ya tidak ada alasan lagi untuk Anda tidak bisa melakukan presentasi. Toh presentasi itu kan
hanya itu aja ya yang dibicarakan, hanya itu aja. Anda bisa melihat polanya, Anda bisa belajar polanya, Anda bisa mempraktekkan, Anda bisa ulang, Anda ulang, dan Anda semakin mahir ya. Oke Bapak dan Ibu, untuk bagian pertama ini itu saja. Nanti yang penting sekarang Anda memulai dari menyusun atau menulis daftar nama Anda. Itu dulu, dan lakukan, nikmati prosesnya dalam Anda menginventarisasi aset-aset yang berharga di lingkungan Anda. Saya kira untuk daftar nama kita nanti akan lanjut pada topik yang sama tapi pada penjelasan atau pada bagian yang berbeda. Begitu saja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sukses, sehat selalu untuk Anda.